Halo penyuka film, apa kabar? Semoga sehat dan selalu bahagia. Oke, kali ini saya akan merangkum alur film petualangan seru yang berasal dari Timur Tengah, berjudul Tip, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia membawa maksud serigala. Film ini mengambil latar belakang pada abad ke-19 di Arab Saudi, bercerita tentang dua bersaudara bernama Hussein dan Tip. Keduanya adalah anak dari kepala suku Bani Bedouin yang sudah meninggal. Meskipun yatim piatu, mereka tetap dihormati. Dua bersaudara ini bermukim di sebuah gurun Wadi Rum bersama dengan kaum Bani Bedouin yang lainnya. Konflik film ini dimulai ketika datangnya seorang tamu dari Inggris bernama Edward. Sebelum lanjut ke cerita lengkapnya, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Dukungan kalian sangat berarti sekali buat saya. Terima kasih sebelumnya. Hubungan Tip dan Hussein sangatlah dekat. Sedari kecil mereka selalu bersama dan tidak pernah berpisah. Hussein sering mengajarkan Tip cara menggunakan senjata untuk bertahan hidup di antara gersangnya gurun pasir. Suatu malam datanglah seorang tamu bernama Edward, pria yang berasal dari Inggris, bersama dengan satu orang dari suku Bedouin bernama Marji. Kedatangan mereka disambut dengan sangat bersahabat oleh Hussein dan orang-orangnya. Mereka dijamu dengan kopi dan juga daging kambing panggang. Pada esok harinya, Edward mengungkapkan maksud tujuannya datang ke sana. Dia ingin dipandu ke daerah Sumur Romawi, lokasi di mana rel kereta api baru saja dibangun. Setelah berbincang cukup lama, maka diputuskanlah bahwa Hussein akan memandu mereka menuju ke tempat yang dimaksud. Sebelum pergi, Tip sempat menyentuh sebuah kotak kayu yang dibawa oleh Edward. Melihat itu, Edward marah besar hingga membuat Tip sangat ketakutan. Tak lama mereka pun berangkat. Tip yang tak ingin berpisah dari Hussein walau sejengkal pun diam-diam mengikutinya dari belakang dengan menaiki seekor domba. Dan dimulailah perjalanan melelahkan melewati gurun pasir dan bebatuan tebing Wadi Rum. Setelah berjalan cukup lama, domba yang dipandu oleh Tip menjadi kewalahan dan enggan melanjutkan perjalanan. Lalu dia meninggalkan domba itu dan memutuskan untuk berjalan kaki. Setelah seharian berjalan kaki hingga malam, Tip akhirnya sampai ke perkemahan Hussein. Kemudian dia berlari memanggilnya. Keesokan harinya, Hussein berniat mengantar adiknya pulang terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Namun Edward melarang karena dia ingin segera sampai ke tempat tujuan. Tidak punya pilihan lain, Hussein terpaksa mengajak ikut serta adiknya. Kemudian mereka melanjutkan lagi perjalanan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tip yang masih penasaran mencoba mencari tahu apa isi kotak kayu milik Edward itu. Melihat itu, Edward marah besar lalu memukulnya. Hussein tak terima adiknya dipukul. Dia pun berang dan memperingatkan Edward untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian mereka melanjutkan lagi perjalanan yang sudah semakin hampir sampai ke tempat yang dimaksud. Lalu mereka berhenti di sebuah sumur untuk mengambil air minum. Edward terkejut melihat air sumur itu telah bercampur dengan darah. Ternyata ada mayat di sumur tersebut. Lalu Hussein menyadari dari kejauhan ada beberapa penyamun sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Kemudian mereka bergegas meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya terjadi perdebatan antara Edward dan Marji. Edward ingin melanjutkan perjalanan karena sudah hampir sampai. Sementara Marji ingin kembali untuk mencari bala bantuan untuk menghadapi bahaya penyamun yang mungkin akan menghadang mereka di perjalanan. Keesokan harinya mau tidak mau telah diputuskan bahwa Edward dan Marji melanjutkan sisa perjalanan. Sementara Marji menyuruh Hussein dan Tip untuk kembali. Dia tidak ingin terjadi apa-apa dengan anak kepala suku yang dia hormati. Kemudian mereka pergi. Hussein merasa tidak enak hati membiarkan Marji pergi sendirian. Lalu dia memutuskan untuk menyusul. Mereka kembali melanjutkan perjalanan bersama-sama. Sekali lagi mereka ingin berhenti di sebuah sumur untuk minum. Namun sebelum itu Marji mengawasi sekitar untuk memastikan tempat tersebut aman. Setelah yakin aman, dia menyuruh yang lainnya untuk keluar. Lalu mereka menimba air sumur yang bersih itu dan meminumnya. Tak lama Edward ditembak oleh penyamun yang bersembunyi di atas bukit. Kemudian Marji menyuruh Hussein membawa Tip bersembunyi di lorong bukit. Sementara dia mencoba menyelamatkan Edward. Namun sialnya Marji juga ikut tertembak dan tewas di tempat. Di antara bebatuan bukit, Hussein mencoba untuk membalas tembakan bertubi-tubi dari penyamun tersebut.
Kemudian dia keluar dari persembunyian untuk mengambil senjata milik Marji, lalu mencoba untuk kabur menaiki unta. Belum sempat naik, tiba-tiba gerombolan bandit itu bergerak menuju ke arah mereka. Kemudian Hussein membawa Tip bersembunyi di atas bukit. Tapi naas, mereka berada di dalam posisi terkepung. Salah satu bandit itu menyuruh Hussein agar menyerah dan segera keluar dari persembunyian. Dia mengatakan kalau mereka hanya menginginkan untanya, tapi Hussein tidak percaya. Kemudian dia menembaknya. Melihat salah satu dari mereka tewas, para bandit yang lain menjadi semakin geram. Hussein mencoba menenangkan adiknya agar tidak takut, dengan mengingatkan dia akan pesan dari ayahnya, yang kuat memangsa yang lemah, dan kita adalah orang yang kuat. Hingga malam tiba, bandit tersebut masih mengepung Hussein dan Tip yang terjebak di atas bukit. Para bandit tersebut mencoba melemahkan semangat Hussein dengan kata-kata ejekan dan suara hentakan kaki yang keras, hingga membuat Hussein terkecoh. Dia tidak menyadari. Diam-diam dua orang bandit naik ke bukit untuk mendekatinya. Tiba-tiba tembakan bertubi-tubi menuju ke arahnya. Lalu Hussein dan Tip berlari turun dari bukit itu. Naasnya Hussein tewas tertembak. Lalu dia menyuruh Tip lari menyelamatkan diri. Tip pun bergegas kabur, tapi tanpa sengaja dia terjatuh ke dalam sumur. Untungnya dia sempat bergelantungan dengan tali timba yang ada di dalam sumur yang dalam tersebut. Bandit yang menyadari langsung menembaki ke arah dalam sumur, kemudian memotong tali timba tersebut. Lalu Tip berenang ke tepi dan bersembunyi di celah bebatuan. Bandit itu berpikir kalau Tip telah tewas. Kemudian mereka meninggalkan tempat tersebut. Tip bersembunyi di dalam sumur itu hingga pagi. Setelah merasa aman, dia pun mencoba untuk keluar. Dengan sisa tenaga yang ada, dia memanjat bebatuan tepi sumur dan dia berhasil keluar. Lalu dia mendekati tubuh Hussein yang sudah tidak bernyawa. Tip merasa sangat terpukul atas kehilangan abangnya. Kemudian dia meraih pasir dan menguburnya. Tak lama Tip melihat seekor unta membawa seorang bandit yang pingsan di atasnya. Lalu dia mendekati unta tersebut. Setelah mengambil air dengan timba milik bandit itu, kemudian dia mencoba untuk menunggang untanya. Tapi karena kelelahan, unta itu tidak mau menurutinya. Malam pun tiba, lalu dia menyalakan api unggun. Pada keesokan paginya, bandit tersebut telah sadar dari pingsannya. Bandit itu meminta minuman yang ada pada Tip. Awalnya dia ragu memberikannya, mengingat pria itu adalah salah satu bandit yang menyebabkan abangnya tewas. Karena tidak tega, akhirnya dia memberikan air tersebut. Di saat bandit itu sedang minum, dia buru-buru merampas pistol yang ada padanya. Kemudian dia kabur. Lalu bandit itu berteriak mengancamnya. Dia bilang, "Aku bersumpah aku akan menemukanmu." Setelah berlari cukup jauh, sadar tidak mungkin bisa bertahan tanpa unta dan bekal makanan, dia pun memutuskan untuk kembali lagi. Dengan menodong pistol di tangannya, Tip bertanya, "Kenapa kalian menyerang orang-orang kami?" Kemudian bandit bernama Hasan itu menjawab, "Kalian dan orang Inggris itulah yang lebih dulu memulai kekacauan ini. Aku sudah meminta kalian untuk menyerah." Lalu dia bilang, "Kita sama-sama saling membutuhkan di sini. Menghabisiku adalah hal yang sia-sia." Tip berpikir untuk menghabisinya, tapi dia masih tidak punya keberanian. Keesokan paginya Hasan berhasil meraih pistol yang ada di tangan Tip yang sedang ketiduran. Tapi Hasan tidak ingin menyakitinya dan malah menyuruhnya untuk kembali melanjutkan tidur. Setelah bangun, Hasan menyuruh Tip membersihkan roti yang dia bakar. Kemudian Hasan bercerita kalau dia telah dikhianati oleh kawan-kawan banditnya. Dia ditinggal sendirian dalam keadaan sekarat. Sebelum memberikan rotinya, Hasan mengatakan kepada Tip untuk tidak mengkhianatinya. Lalu dia menyuruh Tip untuk mengeluarkan peluru yang ada di kakinya dengan pisau belati miliknya. Setelah selesai, kemudian Hasan memberikan pistol berisi kepada Tip untuk berjaga-jaga. Dia bilang, "Kalau terjadi sesuatu kepadaku, kamu harus melindungi kita."
Lalu dia kembali pingsan, efek dari sakitnya belati panas yang dia letakkan untuk menutupi luka di kakinya. Anehnya Tip malah menjaga Hasan selama dia pingsan, meskipun dia menyimpan dendam yang amat besar kepada bandit tersebut. Dari sini mereka seperti menjalin persahabatan. Mau tidak mau Tip terpaksa ikut dengannya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke rel kereta api. Di dalam perjalanan mereka dihadang oleh pemberontak. Kemudian Hasan pun diinterogasi tentang senjata dari Inggris yang dia bawa. Hasan mengaku kalau dia adalah pemandu jemaah haji dan senjata itu dia beli dari orang Mesir. Kemudian pemberontak itu bertanya kepada Hasan dan Tip, apakah mereka pernah melihat orang Inggris dan rombongannya. Keduanya kemudian berbohong kalau mereka tidak pernah melihatnya. Diketahui kalau Edward adalah perwira dari Inggris. Dia bekerja sama dengan pemberontak revolusioner Arab tersebut. Dan kotak kayu yang dia bawa adalah bahan peledak untuk meledakkan rel kereta api yang dibangun oleh orang Inggris itu dalam waktu yang sudah ditentukan. Pantas saja Edward melarang Tip untuk menyentuh kotak itu. Kemudian mereka diizinkan untuk pergi. Pada malam harinya Hasan bercerita kepada Tip tentang mencampurnya penyamun di gurun tersebut adalah dampak dari rel kereta api yang dibangun oleh petinggi-petinggi dari Inggris, hingga orang yang biasa memandu jemaah haji menjadi kehilangan mata pencarian karena mereka lebih memilih naik kereta api ketimbang naik unta. Pada keesokan harinya Hasan dan Tip pergi ke rel kereta api tersebut. Di sana dia melihat jasad-jasad pemberontak yang berkelimpangan setelah berhasil dilumpuhkan oleh tentara Ottoman. Pemberontak yang tadinya berniat ingin meledakkan rel kereta api itu karena bahan peledak yang dibawa oleh Edward tidak kunjung sampai. Lalu Hasan masuk untuk menemui letnan yang bermukim di sana dan menyuruh Tip untuk menunggu di luar. Tip yang penasaran kemudian diam-diam masuk ke dalam. Di sana dia melihat Hasan sedang melakukan transaksi jual beli barang hasil rampokannya dengan si letnan, termasuk kotak kayu milik Edward. Letnan itu bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan barang-barang dari Inggris tersebut?" Hasan berdalih kalau barang-barang itu dia dapatkan dari Mesir. Letnan menyuruh Tip maju ke depan, berniat untuk memberinya uang. Kemudian Hasan mengaku kalau Tip adalah anaknya. Mendengar itu Tip tampak marah. Dia tidak terima diakui anak oleh seorang penyamun. Lalu Tip menolak uang pemberian dari letnan, uang yang dia anggap sebagai harga yang harus dibayar atas nyawa abangnya. Kemudian dia pergi keluar dengan perasaan penuh emosi. Lalu dia mengambil pistol yang diberikan oleh Hasan sambil mengumpulkan keberanian untuk menggunakannya. Setelah Hasan keluar, lalu Tip menembaknya. Hasan pun tewas seketika. Mendengar suara tembakan, para tentara pun mengepung Tip dan menyuruhnya meletakkan pistol yang ada di tangannya. Di depan letnan, Tip bilang, "Dia telah membunuh kakakku." Bukannya marah, letnan itu justru menyuruhnya pulang. Lalu dia bergegas pergi dengan menaiki unta milik Hasan. Tip pulang dengan perasaan lega karena dendamnya telah terbalaskan dan juga mendapatkan pelajaran hidup yang berharga selama dalam masa perjalanan. Lalu film pun berakhir.